Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orangnya luar sedih nangis Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri saya senang. Itu negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orangnya negara lain malah bela-bela. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang, kalian diam aja. Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau bela-bela aja. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian udah boleh mengikut bela-bela Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi kayak sekarang. Kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membela-bela Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya men-challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika, silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika. Tidak bisa. Mau negara Muslim, mau negara itu. Kalau kalian lihat, negaranya yang bikin challenge sama Amerika, udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika. Sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana kayak Iran. Satu ekor ayam harganya 400.000. Terima kasih dan saya sangat happy. Sangat happy. Senang banget. Udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya tidak pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati. Tidak ada syahid-syahidnya. Mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat. Karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana, tidak ada hak bilang dia tidak, dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya belum pernah tinggal di sana, tapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat, kamu bilang saya Islam, tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya lihat dia di news dan berita. Itu aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Yelah Bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menonton cuplikan video barusan? Setelah kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh pemuda Muslim Iran, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita memberikan komentar yang baik, memberikan komentar yang bijak. Biarlah lewat komentar kita banyak orang diberkati, banyak orang menemukan kebenaran, banyak orang datang kepada Tuhan, dan banyak orang melek matanya, melek pendengarannya, dan terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk menemukan sebuah kebenaran, untuk menemukan terang yang ajaib. Saudaraku, saya ingin sampaikan lagi kepada kita semuanya bahwa selama matahari masih ada, selama bulan masih ada, selama itulah Israel terus bersinar, Bapak Ibu ya. Israel terus bersinar. Sekalipun banyak orang, jutaan orang bahkan menghina Israel, jutaan orang bahkan mendoakan supaya Israel hancur, supaya Israel binasa, dan kita lihat sama-sama dan dunia bisa menyaksikan Israel sampai detik ini menjadi negara yang ditakuti oleh semua musuh dan yang sangat disegani oleh sahabatnya, oleh temannya, oleh kerabatnya. Itu adalah Israel. Kenapa bisa seperti itu? Itu bukan karena ada Amerika di belakangnya atau di dalamnya, tetapi ada tangan Tuhan yang membela Israel, dan janji Tuhan sampai detik ini Bapak Ibu masih tergenapi. Janji Tuhan sampai detik ini itu masih berlaku. Yang memberkati Israel akan diberkati, dan yang mengutuk Israel itu akan dikutuki. Dan kita lihat
Tidak ada satupun negara yang makmur ketika negara tersebut berurusan dengan Israel. Tidak ada satupun negara yang damai, yang tenang, yang tentram ketika negara tersebut menyerang Israel. Tidak ada satupun rakyat di dalamnya ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita bila rakyat tersebut tiap saat mengutuk Israel, Bapak Ibu. Karena kutuk itu akan kembali kepada yang mengutuk. Kutuk akan kembali kepada yang mengutuk. Makanya siapa saja yang mengutuk Israel, maka dia akan dikutuki. Artinya Bapak Ibu, kutuk itu akan kembali kepada orang yang mengutuk. Kutuk itu akan kembali kepada negara yang mengutuk Israel. Coba Bapak Ibu tunjukkan satu negara kepada saya. Atau Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar negara mana yang makmur di saat negara tersebut menyerang Israel. Tidak ada. Padahal Bapak Ibu jutaan umat, jutaan orang, ribuan orang bahkan ya, jutaan orang bahkan itu tiap saat, tiap waktu, tiap detik berdoa supaya Israel itu hancur, binasa, dikalahkan, bla 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 dan bla bla bla. Dan kita juga orang Kristen selalu berdoa supaya Israel itu diberikan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dan kita tidak pernah mengutuk negara-negara lain. Bapak Ibu, orang Kristen saya melihat tidak pernah mengutuk negara yang mengutuk Israel. Kita orang Kristen memang tidak senang dengan peperangan. Tidak senang dengan kutuk-mengutuk. Tidak senang dengan kejahatan yang terjadi. Tidak senang dengan apa yang sedang kita lihat dan kita tonton sama-sama di media sosial. Tetapi kita orang Kristen tidak boleh mengutuk. Kita orang Kristen disuruh berdoa untuk kedamaian Yerusalem, ketenangan Yerusalem, ketentraman Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu, dalam politik semua hal bisa terjadi. Ya, itu dalam politik. Israel dicari-cari kesalahannya, dicari celah mana yang bisa dibuat ya, sehingga celah itu ditampilkan di media sosial, celah itu ditampilkan di publik, sehingga ketika kebanyakan orang melihat Israel, melihat dengan kacamata kebencian. Jadi ketika Israel menyerang negara lain, itulah yang dipublikasikan. Itulah yang di-up di media sosial. Itulah yang ditampilkan di publik. Sementara ketika Israel diserang duluan, itu tidak pernah ditampilkan. Makanya seolah-olah banyak media di luar sana menampilkan bahwa seolah-olah Israel ini kejam, Israel ini jahat, Israel ini biadab. Padahal mereka duluan diserang. Ya, mereka duluan diserang. Dan saya ingin katakan sekali lagi bahwa, dan sering sekali saya katakan, Israel tidak menganut hukum kasih. Kasihilah musuhmu itu tidak ada pada Israel. Yang ada apa? Ketika musuh memusuhi, menyerang, maka mereka akan menyerang balik berlipat-lipat ganda. Apabila rakyat Israel mati satu, dia akan membalas bagaimana rakyat lain itu mati 1000. Ini yang ada di dalam pikiran Israel. Makanya kami orang Kristen, kita orang Kristen dituntut supaya kita wajib mendoakan orang Israel. Wajib mendoakan kedamaian dan ketenangan serta ketentraman Yerusalem. Ini perbedaan kita dengan orang lain, Bapak Ibu. Jadi tangan Tuhan itu sangat ajaib menjaga Israel dari serangan-serangan musuh. Negara yang begitu kecil diserang oleh Iran, diserang oleh Mesir, pernah diserang, Arab pernah menyerang Israel, Mesir pernah menyerang Israel, Turki pernah menyerang Israel, Hamas hampir tiap waktu menyerang Israel. Sampai detik ini Israel masih berdiri teguh, ya, masih menjadi negara yang makmur, negara yang maju, negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, dan rakyatnya hidup makmur dan orang-orangnya itu jenius-jenius, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu, luar biasa. Tergenapi pada Israel.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini terjadi, ini bukti yang nyata Bapak Ibu, ya. Oleh karena Israel lah semua makhluk di muka bumi, semua umat di muka bumi mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Semua ras di muka bumi mendapat berkat. Artinya dengan kata lain, Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu Israel. Diakui atau tidak diakui, Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan Israel menjadi berkat bagi Iran. Israel menjadi berkat bagi Amerika. Israel menjadi berkat bagi Irak. Israel menjadi berkat bagi Mesir. Israel menjadi berkat bagi Turki. Sampai-sampai Bapak Ibu, benar-benar terjadi Israel menjadi berkat bagi Arab Saudi, dan Arab Saudi melihat hal ini. Ini adalah peluang emas bagi Arab Saudi. Bagaimana dia dulu memusuhi Israel bertahun-tahun lamanya. Tidak mempan istilahnya, tidak akan mundur Israel, tidak akan runtuh Israel, sehingga hari ini kita melihat Arab Saudi kerjasama dengan Israel. Itu kenapa? Karena mereka sudah melek, pikiran mereka sudah terbuka, ya, pendengaran mereka sudah terbuka, hati mereka sudah terbuka, dan batin yang mereka terbuka melihat siapa yang ada di dalam Israel itu. Siapa yang ada di belakang Israel itu? Siapa yang mengendalikan Israel itu? Ini kalau kita lawan, kita bisa hancur. Ini kalau kita lawan, kita yang binasa. Ini kalau kita terus mengutuk, kita yang akan kena kutuk terus. Ini yang dipikirkan oleh Arab Saudi. Akhirnya Arab Saudi hari-hari ini sudah kerjasama dengan Israel. Dan kita lihat setelah Arab Saudi kerjasama dengan Israel, negaranya makmur, maju, rakyatnya tentram. Rakyatnya tenang Bapak Ibu. Bahkan pemuka-pemuka agama di sana, apabila ada satu pemuka agama saja, pemuka agama manapun, bila kedapatan memprovokasi umat, memprovokasi orang-orang Arab, langsung dijebloskan dalam penjara. Langsung hilang jejak Bapak Ibu. Itu Arab Saudi. Dan terjadi di Arab Saudi, sedang terjadi, akan terus bergulir terjadi di Arab Saudi. Pemuka-pemuka agama yang membuat provokasi, yang membuat keonaran di sana itu akan diambil, dibinasakan, disekolahkan, tidak mempan disekolahkan, dibinasakan, dikirim untuk menghadap Tuhannya. Itu yang terjadi di Arab Saudi Bapak Ibu. Lalu kita lihat di kitab Bilangan 24 ayat 9. Ia meniarap, mendekam seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkan dia? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan dikutuklah orang yang mengutuk engkau. Di dalam kitab Kejadian juga dikatakan hal yang serupa, yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Dan di dalam kitab Ulangan juga disampaikan hal yang serupa, yang memberkati engkau akan diberkati, dan yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ya, istilahnya Bapak Ibu, tidak ada orang dikatakan di dalam kitab Bilangan, siapa yang berani membangunkan engkau? Ya, Israel itu diibaratkan seperti singa. Singa betina kah? Atau singa jantan kah? Yang jelas Bapak Ibu, siapa yang berani membangunkan singa, udah siap-siap. Ya, siap-siap. Kecuali pawangnya. Nah, kalau pawangnya itu masih ada toleransi. Contohnya siapa pawangnya? Amerika misalnya ya. Atau Arab Saudi sekarang. Sudah menjalinkan hubungan baik, menjalinkan hubungan persahabatan ya. Dengan Arab Saudi, dengan Israel. Nah, mungkin bisa kalau mereka yang membangunkan. Itu pun cara membangunkannya harus dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cara yang rendah hati, dengan cara yang tulus, supaya tidak membuat kegaduhan. Kalau membuat kegaduhan, siapapun yang membangunkan singa, sekalipun pawangnya membangunkan singa, tetap kena. Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan 7 ayat 6-8 menegaskan Israel sebagai umat kesayangan Tuhan dan dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi. Wow, luar biasa. Bapak Ibu bayangkan ya. Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-6 menegaskan Israel sebagai umat kesayangan Tuhan dan dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi. Kenapa tidak dipilih dari bangsa Arab, Mesir, Turki, Iran? Saya ingin pastikan saudara ya, saya ingin berpikir, mengajak
orang lain berpikir, setelah saya renung-renungkan, saya bisa mengambil satu keputusan bahwa kenapa banyak negara mengutuk Israel? Itu dikarenakan Bapak Ibu, mereka iri terhadap Israel. Ya, saya ingin katakan satu hal, mereka iri terhadap Israel. Kenapa mereka iri terhadap Israel? Ada apa sehingga membuat bangsa-bangsa iri terhadap Israel? Ini dia, Ulangan 7 ayat 6. Ya, Ulangan 7 ayat 6. Menegaskan Israel sebagai umat kesayangan Tuhan dan dipilih dari segala bangsa di atas muka bumi. Karena umat lain tidak dipilih, negara lain tidak dipilih, kaum lain tidak dipilih, hanya kaum Israel yang dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan daripada segala bangsa, daripada segala umat. Makanya satu-satunya kaum yang belum masuk surga, tetapi mereka sudah makan makanan dari surga, itu hanya kaum Israel. Hanya Israel, Bapak Ibu. Kaum lain belum. Umat lain belum. Ras lain belum. Suku lain belum. Hanya Israel. Mereka belum masuk surga. Mereka sudah mencicipi makanan dari surga. Mereka sudah menikmati makan dan minuman dari surga. Memang minuman tidak ditulis ya, tetapi makanan yang diberikan, yang diturunkan, yang diberikan kepada bangsa Israel itu ada. Tetapi setiap ada makanan pasti ada minuman. Tanpa ditulis pun kita tahu. Kalau tidak akan kehausan. Dari mana mereka dapat minum? Di padang pasir. Kalau bukan Tuhan yang memberikan minum kepada Israel, Bapak Ibu. Ini adalah luar biasa firman Tuhan. Mengajarkan kita, mengingatkan kita, mendidik kita bahwa Israel itu benar-benar umat pilihan Tuhan. Benar-benar umat yang sangat disayang oleh Tuhan. Benar-benar umat yang sangat dipilih oleh Tuhan. Dan benar-benar umat yang menjadi berkat bagi umat lain, bagi bangsa lain, bagi kaum lain, dan bagi manusia, umat manusia di atas permukaan bumi, yaitu Israel menjadi berkat. Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9 menyatakan bahwa Tuhan mengasihi Israel untuk selamanya. Ya. Tuhan mengasihi Israel untuk selamanya. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9. Menyatakan bahwa, mengingatkan kita semuanya bahwa, menegaskan bahwa, menceritakan kepada kita bahwa, memberitahukan kepada kita bahwa, memberitahukan kepada umat manusia bahwa, menyatakan kepada umat manusia bahwa Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya. Ya, makanya saya bilang tadi di awal Bapak Ibu, selama matahari dan bulan masih ada, selama itu Israel masih bersinar. Selama itu Israel masih berdiri tegak, tidak akan runtuh. Tidak akan jatuh. Tidak akan hancur. Itu Israel. Kenapa? Karena umat atau bangsa yang dikasihi oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam 1 Tawarikh ayat 17. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 27. Firman Tuhan mengajarkan kita di mana Tuhan berkata, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Kita lihat di dalam kitab Yesaya 61 ayat 9. Keturunan mereka akan masyhur di antara bangsa-bangsa. Semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya ulangi. Yesaya 61 ayat 9. Keturunan mereka akan masyhur di antara bangsa-bangsa. Ini nyata, dilihat, nyata kita rasakan. Nyata di depan mata kita. Nyata kita lihat di media sosial. Di dalam sejarah tertulis mencatat. Kita melihat juga bagaimana rakyat Israel makmur. Anak keturunannya itu makmur Bapak Ibu. Ya, yang pegang kendali negara ini Israel. Orang-orang top dunia itu orang Israel. Bukan orang Arab, bukan orang Mesir, bukan orang Turki, bukan orang Irak, apalagi orang Iran. Tetapi orang Israel. Makanya Bapak Ibu kalau mau sombong orang Israel itu bisa. Ya, kenapa? Karena mereka itu benar-benar satu bangsa yang dipilih Tuhan sampai Alkitab mencatat keturunan mereka akan masyhur di antara bangsa-bangsa. Itu keturunan Israel. Ya. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Keturunan Israel Bapak Ibu. Penemu-penemu yang ada di dunia ini semuanya itu orang Israel. Apapun penemunya itu orang Israel. Kalau ada orang bilang kaum lain itu orang yang salah minum obat,
sakit kepala, dia minum obat sakit mah, ya. Jadi Bapak Ibu, keturunan mereka akan masyhur di antara bangsa-bangsa, semua orang. Nah, ini semua orang. Arti semua orang, semua suku, semua bangsa, semua negara, semua umat manusia yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Diakui atau tidak diakui, kita harus melihat, kita bisa melihat sendiri bagaimana Israel adalah keturunan yang benar-benar sangat diberkati Tuhan. Ayat yang terakhir Roma 9 ayat 4 menjelaskan kepada kita semuanya, hak istimewa Israel sebagai anak angkat Elohim memiliki kemuliaan, perjanjian, dan Taurat. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pecinta Jalha Baget, kiranya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sharekan dan bagikan video ini agar banyak orang terberkati ketika mendengarkan dan menonton serta melihat video ini. Dan Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa doa syafaat, karena 2 hari lagi saya berangkat ke Padang, dari Padang saya berangkat ke Pulau Mentawai, dan nanti dari Pulau Mentawai saya masuk ke pedalaman-pedalaman selama lebih kurang 2 minggu lebih. Bapak Ibu dukung dalam doa, bawa doa syafaat, agar lewat pelayanan kita, kesaksian kita, penginjilan kita, banyak orang dikuatkan di pedalaman, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan, mereka bisa datang kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah dimukalafkan bisa datang kembali, bisa melihat kembali kebenaran yang ada pada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau cari jalan lain akan tersesat. Tapi kalau kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tentukan, ya, melalui putranya yang tunggal, firman-Nya yang nuzul menjadi manusia, Yesus Kristus, maka kita akan sampai ke tujuan. Kita akan bertemu dengan Sang Pencipta. Kita akan berada di tempat yang kita cita-citakan dan tempat yang kita rindukan. Saya sangat membutuhkan doa saudara, saya sangat membutuhkan dukungan saudara semuanya. Terima kasih. Kalau kata Bang Pavel, salam waras. Kalau kata Pak Kece, Bapak Ibu, Bapak Muhammad Kece, beliau berkata salam sadar. Kalau kata Pendi Israel, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertanding. Terima kasih.